kabar semuanya? Ya, puji Tuhan pastinya sehat-sehat ya. Ya, adik-adik sekolah minggu, kembali lagi pada hari minggu ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi kalau jangan lupa untuk tetap bersukacita dan pastinya tetap semangat ya adik-adik sekolah minggu, karena kita akan mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu di kepak-kepakan sayapnya sambil memanaskan. Masih belum pemanasan ini, masih belum semangat ini. Sepertinya kita harus bernyanyi satu lagu lagi. Kita bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, dipersiapkan hati dan pikirannya, dilipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami Tuhan, dari kami beristirahat tadi malam Tuhan, sampai pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sedang beribadah Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang diberikan oleh Sintua Bapa boleh kami terapkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa, boleh kami mengerti Tuhan sehingga kami boleh memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Marlas ni roha
epistel kita minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Demikianlah bunyinya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah epistel kita pada minggu ini. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Tuhan Yesus si Parmaan. Ya, shalom, selamat hari Minggu di sekolah minggu. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita masih ibadah di rumah ya di sekolah minggu. Jangan lupa setiap hari Minggu ya kita akan ibadah seperti biasa di YouTube channel HKBP Immanuel Resort Medan Barat ada di sekolah minggu. Dan setiap minggu nanti kita akan bagi kelas dan ada di sekolah minggu. Jangan lupa setelah ibadah, maksudnya setelah khotbah, kita selalu ada bagi kelas lagi. Nah di situ nanti kita akan belajar firman Tuhan dan nanti akan ada tugas-tugas ada di sekolah minggu. Jadi di sekolah minggu semuanya bisa bergabung di Google Classroom ya, Google Classroom anak sekolah minggu HKBP Immanuel Medan Barat yang waktu itu sudah pernah di-share sama Kak Indah di grup orang tua. Nah kalau ada di sekolah minggu yang seandainya mau ikut bergabung berdiskusi ke guru-guru sama guru-guru sekolah minggu waktu bagi kelas, nanti boleh mendaftar ke guru-guru sekolah minggu. Nanti boleh di chat misalnya semua guru sekolah minggu lah, Kak Indah, Kak Besta, Kak Nova, Kak Darna, Bang Simpson, semuanya boleh ya. Ya dia di sekolah minggu, itu aja pengumuman kita pada hari ini. Sekarang kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya supaya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami Tuhan sehingga setiap minggunya kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berdoa, untuk beribadah pada hari Minggu Tuhan. Tentu saja Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan di situ juga Tuhan biarlah firman Tuhan yang kami dengar selalu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami masih dalam masa pandemi COVID-19 di mana kami tidak bisa berjumpa langsung dengan adik-adik sekolah minggu, dengan teman-teman kami. Tapi Tuhan biar kiranya Tuhan berikan Tuhan selalu kesabaran kepada adik-adik sekolah minggu, biar mereka tetap semangat meskipun mereka harus belajar di rumah, harus ibadah di rumah. Tuhan berikanlah mereka kesabaran, Tuhan berikan mereka semangat agar biar Tuhan situasi ini tidak membuat semangat mereka turun. Ya Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu juga Tuhan yang masih harus belajar di rumah, Tuhan berkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik, agar pelajaran yang mereka pelajari meskipun daring mereka dapat mengerti Tuhan sehingga berguna Tuhan untuk prestasi mereka ke depannya. Ya Tuhan, banyak juga Tuhan dari adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang dalam masa ujian. Tuhan berkati Tuhan agar mereka dapat melaksanakan, mengerjakan ujian mereka dengan baik sehingga nanti hasilnya Tuhan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya Tuhan Yesus yang baik juga berkatilah orang tua kami masing-masing. Tuhan berikanlah orang tua kami kesehatan, Tuhan berikan orang tua kami murah rezeki. Tuhan selalu sertai orang tua kami Tuhan dalam setiap apapun pekerjaannya. Biarlah Tuhan segala pekerjaan Tuhan dapat berbuah baik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Tuhan kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, agar Tuhan berikan selalu Tuhan kesabaran hati Tuhan, Tuhan berikan kesatuan hati agar kami juga Tuhan dapat melayani Tuhan, melayani adik-adik sekolah minggu dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan baik Tuhan sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati juga gereja kami Tuhan, biarlah Tuhan gereja kami dapat menjadi tempat kami bertumbuh dan berkembang Tuhan dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan pemimpin gereja kami, amang pendeta kami,
sintua-sintua kami, jemaat-jemaat Tuhan, biar Tuhan selalu berkati agar semuanya Tuhan sehat selalu. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan sembuhkanlah Tuhan yang mungkin sakit saat ini. Tuhan berikan kesehatan agar dapat cepat sembuh dan kembali melakukan aktivitas dengan baik. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan jauhkanlah kami juga dari segala mara bahaya Tuhan. Mungkin di sekitar kami saat ini banyak orang-orang jahat Tuhan, tapi Tuhan selalu berkati agar kami lebih bijaksana Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memiliki cita-cita kami masing-masing. Begitu pula dengan adik di sekolah minggu Tuhan. Tuhan selalu berkati dalam mereka Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka harapkan. Biar semuanya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkati hati dan pikiran kami Tuhan ada di sekolah minggu, agar kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami Tuhan, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Begitu juga kami juga akan mendengarkan bagi kelas nanti Tuhan. Tuhan berkati biar firman Tuhan yang kami pelajari Tuhan dapat menjadi pedoman juga dalam kehidupan kami. Tuhan ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, baik itu sengaja Tuhan maupun tidak sengaja, agar berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami Tuhan tidak terhalang dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus selama kami hidup. Kami berdoa mengucap syukur, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Hupasahat Matu Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah Minggu 3 setelah Trinitatis tanggal 20 Juni tahun 2021 yang tertulis dari Alkitab, yaitu Kejadian 12 ayat 1-3. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Hari-hari kami yang kami jalani Tuhan, Engkau selalu memberikan kami penghidupan, memberikan kami berkat, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu memberikan kami waktu, sehingga pada pagi ini Tuhan kami patut bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan kami sampaikan dari Kejadian 12 ayat 1-3. Tuhan, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, supaya anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman ini dan mereka mampu menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan, agar mereka nanti di kemudian hari menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah
gereja, masyarakat, dan keluarga. Kami percaya padamu Tuhan, melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani hidup ini. Terutama anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan, berkati orang tuanya Tuhan, yang mendidiknya, yang memberikan mereka makanan, pakaian, dan memberikan mereka biaya hidup untuk sekolah. Dan juga Tuhan berikan mereka kesehatan, dan Tuhan berikan juga mereka rezeki, orang tuanya yang mencari nafkah untuk membiayai hidup anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan ajari kami Tuhan dalam menyampaikan firman ini. Amin. Adik-adik sekalian, sekolah minggu, firman Tuhan hari ini adalah dikutip dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya baca sebentar ya. Siapa yang punya Alkitab, supaya dibuka Alkitabnya. Kita biasakan membaca Alkitab, terutama adik-adik kami sekolah minggu membiasakan diri untuk membuka Alkitab. Jadi untuk itu bukalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, saya baca ya pelan-pelan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini adalah tentang Abraham yang dipanggil Allah keluar dari negerinya dan dari sana keluarganya, dari saudaranya, ya, dari rumahnya, pergi untuk ke tempat yang dituju oleh Tuhan. Abraham adalah sosok manusia yang sangat taat kepada Tuhan, sangat loyal dalam kehidupannya. Mungkin dalam kehidupan sekarang ini kita sulit mencari orang yang sangat loyal, yang setia. Tetapi Abraham adalah yang sangat setia kepada Tuhan. Dalam ketaatannya dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, maka Allah memberkatinya agar dia juga menjadi berkat bagi semua orang. Jadi adik-adik sekalian, kalau kamu bisa menjadi berkat, Anda suka menolong, baik, membantu, jujur, maka kamu itu menjadi berkat bagi orang lain dan Anda diberkati. Ketika Abraham dipanggil, dia belum diberitahukan kemana Allah akan menuntunnya, tetapi dia harus melakukan perjalanan dengan langsung di bawah bimbingan Tuhan, dan selanjutnya dia akan menjadi berkat. Jadi kalau kita pikirkan ya, Abraham itu berangkat dari negerinya dan dia tidak tahu kemana tujuannya, tetapi karena bimbingan Tuhan, maka dia itu patuh dan dia percaya diri. Nah, kenapa? Karena dia sangat percaya kepada Tuhan, bimbingan Tuhan, maka dia akan menuju tempat yang dituju oleh Tuhan. Jadi adik-adik, ada dua hal yang sangat penting bagi nats ini menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, ketaatan Abraham atas perintah Allah. Dan kedua, janji Allah kepada Abraham atas ketaatannya. Jadi yang pertama tadi adalah Abraham itu loyal, ya, setia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Abraham itu diberikan janji atau garansi oleh Tuhan. Karena apa? Karena Abraham tadi adalah taat, setia. Nah, ini dia. Jadi kalau kita berteman, ya berteman itu harus taat. Tapi berteman itu yang taat, yang setia adalah untuk yang kebaikan. Ya, jangan misalnya kita setia kepada teman,
tetapi membuat jahat, ya. Misalnya kalau ada, kita dengar ya, ada sekelompok orang ya yang mereka tuh kompak tetapi berbuat kejahatan, itu nggak bagus, ya. Jadi yang penting adalah taat, setia, dan jujur, itulah dia, ya. Jadi taat kepada perintah Allah sehingga Allah memberikan janji. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi, yaitu ketaatan Abraham atas perintah Allah dalam Kejadian 12 ayat 1-3 tadi, dikisahkan sebuah panggilan Tuhan kepada seorang yang setia dan taat, yaitu Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumahnya menuju tempat yang sama sekali belum diketahuinya. Nah, inilah Abraham, dia sangat percaya kepada Tuhan. Ya, disuruh pergi dari rumahnya, dia menuju tempat yang belum diketahuinya. Ya mungkin kalau kita pikir-pikir, siapa orang yang berani gini? Kalau dahulu mungkin orang yang merantau dari kampung ya pergi ke Medan. Ada juga merantau dari kampung pergi ke Jakarta. Ya tak jelas kemana tujuannya. Jadi Abraham ini pergi dari rumahnya, tapi karena bimbingan Tuhan, sehingga dia percaya dan yakin. Itu dia. Namun karena itu adalah perintah dari Allah yang memanggilnya, maka Abraham juga pergi. Ya. Ini adalah perintah pertama dari Allah dalam nats ini yang ditaati oleh Abraham. Ketaatan Abraham mengalahkan semuanya, akhirnya tanpa banyak tanda tanya dan tanpa mencari-cari alasan. Dia pergi dan memenuhi panggilan Tuhan dan sungguh-sungguh taat dengan penyerahan diri sepenuhnya atas panggilan itu. Dia taat, setia, ya, sungguh-sungguh. Jadi adik-adik sekolah minggu, panggilan kepada Abraham ini bukanlah bersifat parsial atau sebagian yang berguna untuk dirinya saja, tapi bersifat umum. Artinya berguna untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi untuk itu dalam nats ini Allah memberikan perintah kepada Abraham, yaitu dia menjadi berkat. Nah, ini dia. Jadi kalau kita jujur, ya kita tuh suka membantu, menolong, bersosial, menghargai orang lain, sopan santun, maka kita ini menjadi berkat. Jadi adik-adik sekolah minggu ya, kamu ini adalah generasi muda, calon pemimpin, kamu ini lagi dididik, disekolahkan oleh orang tua. Harapan orang tuamu padamu apa? Supaya kamu adalah anak-anak yang baik. Ya kan? Anak yang baik dan pintar. Nah, ada juga orang pintar tidak baik, ada. Contoh, ya, orang yang membobol bank, ya. Kalau sekarang itu namanya kriminal, ya, kriminal atau crime, ya, banker crime. Mereka ini membobol bank, ya, dengan menggunakan teknologi informasi. Ini nggak bagus, pintar tapi tidak jujur. Yang diinginkan adalah orang yang pintar dan baik, jujur, ya, dan takut akan Tuhan. Itulah dia, ya. Jadi meskipun Allah memberkati Abraham, tetapi Abraham tidak fokus pada menerima berkat ini, tetapi fokus untuk menjadi berkat. Jadilah berkat bagi semua kaum di muka bumi. Jadi kamu pun ada di sekolah minggu, jadilah berkat bagi semua orang ya di muka bumi. Dimanapun Anda berada, di rumah, di sekolah, nanti kalau sekolah ya bulan Juli, nah, kamu jadi berkat. Tidak suka berkelahi, ya, tidak suka nyontek, membantu orang tua, ya, sopan santun, itu berkat, sehingga kamu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sebagai umat Kristen, termasuk Anda, anak-anak sekolah minggu yang telah dipanggil Tuhan ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Dia sesuai dengan talenta dan karunia yang telah diberikannya kepada setiap orang. Jadi panggilan Tuhan ini pun menuntut kekuatan dari setiap orang yang dipanggilnya. Sama seperti Abraham. Kita harus mengutamakan panggilan Allah daripada keluarga. Nah, ya, kamu harus
mengutamakan panggilan Allah daripada keluarga? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menantang. Ya. Artinya kita takut akan Allah. Artinya Allah selalu menuntun kita supaya kita tuh di jalan yang benar. Ya. Jujur. Ini dia. Taat kepada Tuhan, setia menjalankan perintahnya. Itulah dia. Jadi di sini adik-adik sekalian, ya, bapak-bapak yang mendengarkan juga, mungkin ada ya, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak kami sekolah minggu. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, para pengikutnya. Ketika Yesus mengajar orang banyak, dari antara mereka ada yang memberitahukan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya berusaha menemui dia. Tetapi Yesus menjawab mereka, apa katanya? Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu katanya. Ya, artinya gini, kalau kita selalu takut kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, itulah saudara yang setia. Jadi bukan berarti harus saudara seibu sekandung, ya. Lain ibu, lain ayah pun kalau sama-sama takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, itulah juga saudaramu. Itulah hidup ini. Artinya orang-orang yang menjalankan firman Tuhan, itulah saudara kita, ya. Nggak pandang bulu apakah satu ibu satu ayah, tetapi lain ibu lain ayah juga kita jumpa di luar sana. Kalau sama-sama dia takut akan Tuhan, ya, sebagai umat Kristiani, itu juga saudara kita, ya. Ini bisa dilihat Matius 12 ayat 46 sampai 50. Mana tahu kamu ada Alkitab, coba buka Matius 12 ayat 46, ya. Sampai 50. Saya baca, ya. Coba ada yang bisa bawa Alkitab, Matius 12 ayat 46 sampai 50, ya, saya baca. Yesus dan anak dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, jadi itulah dia, supaya tahu orang-orang yang menjalankan kehendak Allah itulah saudaramu. Bukan harus satu rumah, ya. Tapi ya kalau satu rumah juga menjalankan perintah Allah, itu juga saudaramu. Jadi saudara ini, saudara ayah dan ibu itu adalah dari biologis dan juga dari roh Tuhan, ya. Itu dia. Jadi Yesus sungguh-sungguh mengutamakan tugas panggilannya dibandingkan keluarganya. Demikianlah juga kiranya kita pengikut Kristus, supaya Anda sebagai umat Kristen, adik-adik kami, kamu harus menjalankan perintah Tuhan, ya, takut akan Tuhan, ya. Jadi pada hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, kita diperintahkan untuk pergi dan menjadi berkat. Mari bersama-sama untuk taat kepada perintah Tuhan ini. Kita pergi untuk melakukan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Adakah kita telah menerima berkat? Jadikanlah berkat yang telah kalian terima itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga semuanya sama-sama menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Jadi itulah kita sebagai umat manusia harus kita menjadi berkat, yaitu dengan cara apa? Tadi saya katakan, takut akan Tuhan, kita melayani, kita itu membantu, menolong, jujur, netral, tidak memihak, ya. Dan sebelum kita bertindak,
terlebih dahulu apa? Kita harus teliti dulu persoalan, ya. Teliti dulu persoalan, hati-hati. Jangan bertindak secepat mungkin ternyata yang kita buat itu menjadi salah, ya. Seperti ada pepatah mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nah, inilah hidup. Jadi sebagai umat Kristiani, kita juga harus pikir-pikir, teliti dulu sebelum kita bertindak, ya. Dan landasan adalah firman Tuhan. Itu dia. Jadi adik-adik, coba sebutkan apa saja berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi dulu sebuah lagu yang menggambarkan betapa banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi ini nanti dipimpin oleh guru sekolah minggu, ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, inilah bisa dibaca lagu Kidung Jumat 439 ayat 1, ya. Itulah nanti dinyanyikan, ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, jadi sekarang mari kita coba menghitung atau menyebut berkat-berkat yang telah kita terima. Mungkin banyak berkat yang kita terima dalam hidup ini, ya. Sejak kamu lahir, sejak saya lahir, saya udah banyak menerima berkat, ya. Jadi saya tanya kepada anak-anak sekalian, coba hitunglah dalam dirimu atau hitung tanganmu apa saja berkat yang sudah kamu terima selama ini, ya. Contoh, Tuhan memberikan kita kesehatan, rezeki, pakaian, tempat tinggal, pengetahuan, kekuatan, tenaga, dan sebagainya. Jadikanlah semuanya itu menjadi berkat bagi orang untuk dapat dirasakan dan dinikmati orang lain, ya. Itulah dia. Kedua, janji Allah kepada Abraham. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melihat apa janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham adalah membuat namanya masyhur, memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Sesuai dengan janji ini, Allah akan memberkati Abraham dengan menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya, ini ada di dalam Kejadian 22 ayat 17, ya. Siapa yang bawa buku Alkitab, ya, Kejadian 22 ayat 17. Ya, supaya sama-sama kita membaca. Ya, Kejadian 22 ayat 17 mengatakan apa? Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kotamu musuhnya. Nah, jadi inilah, ya. Jadi nampak itu bahwa keturunan Abraham itu, ya, sangat banyak. Kalau kita lihat sekarang ini, ya, keturunan Abraham itu sangat banyak dan pintar-pintar. Ya, pintar-pintar. Ya, nyatanya kalau kita lihat sekarang, kemajuan teknologi informasi itu banyak dari orang-orang Yahudi, ya kan? Itu dia. Ya, bankir-bankir itu banyak orang Yahudi. Itu dia. Penemu Nobel, ya, banyak orang Yahudi. Ya. Macam-macam lah, banyak orang Yahudi. Itu sudah diberkati, ya. Jadi Abraham juga akan dilimpahi dengan berkat-berkat lainnya, dengan berkat jasmani dan rohani, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Itu dia. Jadi selalu dalam perlindungan Tuhan. Artinya apa? Bahwa hidup ini
kita harus bisa menjadi berkat ya, sesama. Anda sebagai umat Kristen harus bisa menjadi berkat. Jadi bersyukurlah adik-adik sekolah minggu, kamu hidup adalah untuk Tuhan. Bersyukurlah kamu ada adalah untuk Tuhan. Dan kita hidup harus sudah kita melayani untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, setelah ini kita akan lanjut membuka kelas, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu Kak Besta. Selamat hari Minggu Kak Darna. Iya. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita kembali lagi bagi kelas, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya kita udah belajar permintaan keempat ya Kak ya. Iya. Hari ini kita belajar permintaan kelima. Kalau mau diingat-ingat lagi permintaan keempat kemarin apa Kak isinya? Permintaan keempat dalam doa Bapa kami yaitu berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ya, itu artinya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya sama kita ya Kak Darna ya, Iya. secukupnya. Jangan berlebihan. Oleh karena itu kita harus mensyukuri setiap apapun yang kita punya, apapun yang Tuhan kasih pasti udah yang terbaik gitu ya. Iya. Kalau kita mau minta lebih kita berdoa supaya dikasih. Iya. Dan yang minggu ini permintaan kelima di dalam doa Bapa kami yaitu ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi sebelum kita bahas tentang doa Bapa kami permintaan kelima, kita berdoa dulu ya adik-adik sekolah minggu. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sepanjang kebaktian kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengar sebagian cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami pribadi, lepas pribadi, terutama adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, pembahasan kita yaitu tentang permintaan kelima. Apa ya tadi yang kakak bilang? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Topiknya itu mengampuni. Adik-adik pasti tahu kan arti mengampuni? Iya, mengampuni artinya memaafkan. Memaafkan apa? Dalam hal kesalahan. Jadi pasti adik-adik dalam keseharian pasti ada aja membuat kesalahan, entah sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya dalam kita bersaudara ya Kak, Iya, pasti benar, Kak. abang adik ada aja mau berantem-berantem sedikit. Seperti contohnya sehari-hari mungkin rebutan mainan jadi Iya. berantem ya kan Kak Obesta. Satu nangis gitu ya Kak Iya, ya, satu jadi senang. si abang mau mengganggu adik-adiknya gitu ya kan Kak Besta. Tapi di dalam pertengkaran itu jangan diteruskan ya adik-adik. Kita juga harus saling memaafkan. Abang adik tidak boleh berantem terus ya, harus akur. Jadi
memaafkan apapun kesalahan yang pernah kita terima. Misalnya kesalahan adik kita memaafkan, maupun adik juga harus memaafkan abangnya ya Kak. Iya, tapi mungkin gini ya Kak ya, kalau misalnya kalau bisa bicara tentang pengalaman. Nah, ketika ada orang yang mungkin menyakiti hati Kak Besta atau berbuat salah kepada Kak Besta, pada saat itu terjadi, mungkin Kak Besta pasti marah ini Kak. Iya, pasti marah. Tapi ada baiknya kalau mungkin marah ini tidak berlanjut ya Kak ya. Iya. Mungkin pada saat ini kadang sulit gitu ya Iya, Kak ya. Mungkin marah, kalau dongkol gitu misalnya ya, tadi kan Kak. kayak tadi abang ini gangguin adiknya atau Iya. abangnya ngambil mainan Mainan adiknya. adiknya. Adik pasti marah. Iya. Nah, karena marah lah, makanya kadang-kadang kalau namanya adik kecil pasti nangis gitu ya Kak ya. Iya. Nah, mungkin pada saat itu dia ngerasa marah sama abangnya. Tapi kalau seandainya marahnya dilanjutkan, terus dia jadi nggak mau ngomongin abangnya seminggu, itu kan nggak baik ya Kak ya. Nggak boleh ya adik-adik. Iya, mungkin adik di sekolah minggu pada saat ini adik sekolah minggu mungkin marah, tapi adik sekolah minggu boleh kayak ada tuh Kak tips beberapa minggu lalu waktu Kak Obesta sama Kak Nova dan Kak Indira bagi kelas juga, ketika kita ada seseorang, entah saudara kita, entah teman kita yang kita marah gitu kan Kak, bisa marah, bisa kita kecewa atau bisa juga iri misalnya gitu kan Kak. Hal yang bisa kita lakukan supaya itu berkurang adalah kita mendoakan dia Kak. Iya, kita tetap melakukan doa kepada Tuhan untuk kita mampu mengampuni kesalahan orang lain. Jadi topik kita di sini bisa kita lihat di dalam nats kita, yaitu Matius 5 ayat 38 sampai 48. Ayo adik-adik dibuka ya Alkitabnya. Kakak ulangi, Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kita baca ya. Kamu telah mendengar firman, mata diganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Iya, di nats ini ya Kak Besta kita lihat mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Artinya apa ya Kak Besta? Itu sebenarnya kan Kak perumpamaan. Iya, perumpamaan. Kalau misalnya aku pukul nih Kak Darna pukul aku gitu kan. Itu sebenarnya namanya gigi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan di nats selanjutnya. Tidak selanjutnya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga bajumu. Wah, sebenarnya kalau kita lihat firman Tuhan ini sebenarnya berat sekali gitu ya Kak ya. Di sini juga kan kamu kasihilah sesamamu. Iya, di sini kita dilihat di nats 43, kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu tidak dibenarkan ya, tetapi yang dibenarkan di sini di kata Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Jadi walaupun kita dianiaya dalam arti kata digangguin misalnya ya. digangguin
teman gitu, tapi kita jangan membalas ya Iya. Kak. Mungkin Kak itu mungkin hal yang susah ya Kak ya. Memang kadang-kadang Kak Obesta, jangankan teman, kalau adik Kak Obesta aja bikin Kak Obesta kesal, misalnya dipukulnya Kak Obesta pada saat itu pasti marah gitu ya Kak ya. Tapi ya itulah tuntutan kita yang kayak udah kita pelajari sebelumnya. Kita itu adalah anak-anak Allah Kak. Iya. Nah tugas kita lah sebagai anak-anak Allah ini untuk sebisa mungkin kita membuat perilaku kita itu, kita tunjukkan lah kalau anak-anak Tuhan itu bagaimana, ya kan Kak? Iya, anak-anak Tuhan itu pasti anak-anak yang baik ya Kak. Iya, anak-anak yang mau memaafkan. Mungkin Iya. sulit ya Kak ya. Iya. Tapi kita harus terus berusaha untuk bisa memaafkan. Iya, karena Tuhan menginginkan kita selalu berbuat baik Iya. kepada siapapun, mau kepada teman kita, abang kita, saudara kita. Jadi adik-adik jangan pernah tidak mengampuni, harus mengampuni, karena kita juga di dalam permintaan kelima, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permintaan kita setiap kita berdoa pasti Iya. Tuhan ampunkanlah dosa-dosa kami. Nah, gimana kita berani minta sama Tuhan, Tuhan ampunilah dosa Iya, kami. tapi Sementara kita benci tidak sama benci orang sama lain. orang, iya. Karena orang lain berbuat salah sama kita nggak maafkan. Iya. Nah, kalau kita kembali lagi Kak, kita kembali lagi ajaran kita sebagai anak-anak Tuhan yang utama dan yang terutama Kak Iya. adalah kasih. Iya, kasih. Kisah kasih itu adalah Yalah, kasih itu adalah dasar ya Kak ya, dasar Dasar. ajaran kita. Dasar firman Tuhan itu semuanya berlandaskan kasih. Nah, itu Kak, itulah yang diajarkan sama Tuhan Yesus sama kita. Mungkin kalau misalnya kita bilang berikan, kalau di Alkitab itu kan Kak ada dibilang, jika diberikan pipi kananmu, ditampar di pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Nah, Iya. mungkin kita sebagai saat ini ada di sekolah minggu, mungkin itu hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita semakin hari semakin setiap harinya kita harus selalu berusaha untuk bukan cuma memaafkan, tapi bisa mengasihi juga ya kayak mungkin orang yang tidak suka sama kita gitu, atau ketika ada mungkin musuh kita lah istilahnya ya Kak ya, bukan cuma kita mengampuni, tapi kalau bisa kita juga mengasihi dia, karena mungkin Kak, mungkin ya kalau kita punya teman ini jahatin kita, ketika kita terus-terusan berbuat baik sama dia akan merasa juga gitu ya Kak ya, dia akan luluh ya, Kak. Iya, akan luluh, dan dia lama-lama akan jadi sayang sama kita. Iya. Mungkin seperti itu ya Kak ya. kayak kasih itu tidak boleh marah-marah, kayak lagu Kak. Iya. Jadi kasih berarti kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, memaafkan, walaupun ya mungkin pada saat teman kita melakukan kesalahan belum bisa kita terima, mungkin ya kita juga harus berdoa. Di dalam doa kita juga kita harus meminta kepada Tuhan untuk bahwa kita biar hati kita juga lebih lunak untuk memaafkan. Iya, benar Kak. Jadi adik-adik, kesimpulannya apa Kak Besta? Ya, kesimpulan kita pada hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan Iya. itu harus mampu memaafkan sesama kita. Ya, mungkin orang-orang yang menyakiti hati kita, tapi kita tetap harus mampu memaafkan. Bahkan kedepannya kalau bisa bukan cuma memaafkan, tapi mengasihi orang yang mungkin iya. yang nggak berbaik lah sama kita, Iya. ya kan? Mungkin agak susah, tapi kita harus Ya, bisa harus, ya Kak? ya, itu tuntutan kita sebagai anak-anak Allah. Iya. Ya, semakin hari ya dengan firman Tuhan yang kita dengar juga kan kita akan diberikan kekuatan gitu ya Kak ya, Iya. gitulah istilahnya. Dan kemudian karena kita juga adalah orang-orang yang meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, karena kita aja berani gitu, Tuhan maafkanlah dosa-dosaku. Masa ada orang yang bersalah sama kita nggak mau maafkan gitu ya Kak ya. Iya, dengan begitu berkat Tuhan pasti tidak Ya. terhalang ya. Jadi benar, Kak. bisa kita terima berkat Tuhan itu dengan mengampuni orang lain. Karena Iya. Kak, memang kan Kak, ketika di dalam hati kita itu ada perasaan tidak senang atau tidak suka kepada orang lain, benci. iya, itu akan menimbulkan namanya lah, misalnya kan adalah teman Kak Obesta. Jadi kan Kak, teman Kak Obesta ini mungkin nakal sama Kak Obesta. Jadi setiap ada dia, kalau Kak Obesta benci sama dia kan, Kak Obesta lihat dia, aduh malas sekali gitu kan Kak. Itu kan salah gitu kan Kak. Udah nggak ada lagi kasih di situ. Tapi kalau misalnya dari dalam diri kita sendiri akan mencoba memaafkan, ya udah gitu Kak. Lama-lama mungkin teman kita itu juga akan Mengerti. Iya, akan baik juga sama kita gitu. Iya, demikianlah. Mungkin cukup itu sampai situ aja ya Kak. Iya, Kak, Kita udah banyak kayaknya, kelas Kak. kita ya adik-adik. Dengan begitu kita nutup dengan doa. Ya, kita sama-sama doa Bapa kami ya Kak ya. Iya. Ada di sekolah minggu yang di rumah, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, sampai minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Satukanlah Hati Kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, salam, selamat hari Minggu.